Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depriani Ningsih dengan NIM A1C12046. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus empiris senyawa. Adapun tujuan dari percobaan ini, yang pertama mencari rumus empiris dari suatu senyawa dan meletakkan rumus molekul senyawa tersebut. Yang kedua, untuk mempelajari cara mendapatkan data percobaan dan cara memakai data untuk menghitung rumus empiris. Dan yang ketiga, untuk mempelajari senyawa hidrat. Dan yang keempat, mempelajari reaksi bolak-balik hidrasi. Dan yang kelima, untuk menentukan presentasi di dalam suatu hidrasi. Rumus empiris suatu senyawa menyatakan nisbah terkecil jumlah atom yang terdapat dalam senyawa tersebut. Rumus sebenarnya untuk semua unsur dalam senyawa dinamakan rumus molekul. Misalnya, hidrogen peroksida mempunyai rumus nyata H2O2. Ini berarti rumus empirisnya adalah HO. Menurut sejarah, rumus empiris ditentukan lewat penggabungan nisbah bobot dan dari unsur-unsurnya. Ini merupakan langkah yang penting untuk menentukan daya gabung suatu unsur. Rumus empiris memberikan jumlah mol atau bukan saja perbandingan setiap jenis atom dalam satu mol molekul senyawa. Menentukan rumus molekul senyawa yang tidak diketahui memerlukan percobaan di laboratorium dengan langkah umum sebagai berikut. Yang pertama, analisis kualitatif menentukan unsur yang terdapat, dan yang kedua, penentuan rumus empiris melalui percobaan. Terdapat 3 kemungkinan hubungan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, rumus empiris dan rumus molekul dapat identik seperti CCl4. Dan yang kedua, rumus molekul dan merupakan pengendapan dari rumus empiris. Rumus molekul H2O adalah 2 kali rumus empiris HO. Dan yang ketiga, suatu senyawa dalam keadaan padat dapat memiliki rumus empiris NaCl, MgCl2, atau NaNO3 dan tidak memiliki rumus molekul. Alat dan bahan dari percobaan ini, yang pertama serbuk belerang, kedua serbuk tembaga, pembakaran spiritus, tang, cross kaki 3, kawat kasa, korek api, dan timbangan. Adapun langkah-langkahnya, pertama membersihkan cross dan tutupnya dengan cara membakar menggunakan tang. Hal ini diperlukan untuk membersihkan cross dan krak-krak yang menempel di dalamnya. Pemanasan dilakukan untuk mengencerkan krak tersebut sehingga dapat dengan mudah dibersihkan. Setelah kurang lebih dari 5 menit, cross diangkat dan diletakkan di atas kasa hingga cukup dingin untuk bisa dibersihkan dengan kain. Setelah dibersihkan, cross dan tutupnya ditimbang sehingga mendapatkan berat 0. Berat tersebut kemudian dicatat. Selanjutnya, siapkan bahan berupa serbuk belerang dan serbuk tembaga. Jangan lupa ketika ingin menimbang, menggunakan kertas timbangan harus diset ke 0 terlebih dahulu. Kemudian, timbang tembaga seberat 1 gram, lalu masukkan ke dalam krus dan timbang kembali. Berat krus dan tutupnya bersama tembaga, catat beratnya. Lalu timbang belerang sebanyak 1,3 gram dan masukkan ke dalam krus yang sudah berisi tembaga. Selanjutnya, krus yang sudah berisi tembaga dan belerang dipanaskan menggunakan pembakar spiritus. Jangan lupa gunakan tang untuk melakukan pembakaran tersebut. Krus dipanaskan hingga nyala api biru dari pembakaran belerang. Tidak lagi terlihat. Pemanasan ini dilakukan hingga 15 menit hingga 25 menit pada Pemanasan ini dilakukan 15 menit hingga 25 menit. Pada saat pemanasan, krus tidak boleh dibuka tutup karena hasil dari pembakaran tersebut merupakan uap belerang dan sulfur dioksida yang sangat beracun dan menyebabkan iritasi. Ketika api biru sudah tidak terlihat, letakkan krus di atas kaki 3 dan dinginkan. Selanjutnya, timbang krus yang mengandung logam sulfida dan catat beratnya. Sekian.